Yo, halo! Kali ini saya mau coba main game konsol pakai emulator di iPhone. Tepatnya ini iPhone 11 dengan iOS 15 yang belum di jailbreak atau dioprek gitu. Karena memang iOS 15 ini juga sekarang belum bisa di jailbreak ya. Nah, untuk mendapatkan emulator di iPhone itu, kita nggak bisa berharap tinggal download di App Store. Karena memang nggak ada. Jadi pakai cara seperti ini. Untuk bahan-bahannya, tentunya iPhone dengan iOS 12.2 ke atas. Terus kabel Lightning, dan PC dengan OS Windows ataupun Mac OS. Tapi di sini saya pakai Windows 10. Terus kita juga butuh aplikasi iTunes, bisa download di situs resmi Apple, aplikasi iCloud juga, dan Alt Store. Habis itu, install ketiganya, mulai dari iTunes, iCloud, dan Alt Store. Setelah itu, restart PC-nya. Nah, kalau udah, baru kita mulai eksekusi dengan sambungin iPhone-nya ke PC menggunakan kabel data. Izinkan ya di iPhone-nya. Oh iya, jangan lupa untuk sambungkan ke jaringan atau Wi-Fi yang sama di PC dan iPhone-nya. Setelah itu, buka Alt Store, nanti aplikasinya otomatis ada di tray ini, ikonnya. Tinggal diklik aja, ntar muncul menu seperti ini. Pilih Install Alt Store, dan pilih nama iPhone kamu. Di sini, kita harus masukin Apple ID yang ada di iPhone-nya. Nah, untuk yang ini sebenarnya udah saya coba aman-aman aja. Tapi segala resiko kalau nanti terjadi sesuatu di akunnya, itu ditanggung masing-masing ya. Jadi kalau ragu, bisa pakai dan ganti dulu akun di iPhone-nya dengan akun yang lain. Terus masukin di sini. Atau kalau masih takut juga, mending udah deh stop, nggak usah ikutin cara ini. Lanjut, kalau udah tekan install. Nantinya di iPhone ada peringatan proses masuk Apple ID. Tekan izinkan, terus muncul kode verifikasinya. Ini tinggal masukin aja di Alt Store PC. Setelah sukses terinstall, nanti muncul tuh aplikasi Alt Store-nya di iPhone. Tapi ini belum bisa dibuka ya, kita harus masuk ke pengaturan, umum, manajemen VPN dan perangkat. Nah, di email akun ID Apple ini, tekan percayai. Nah, di sini udah terinstall dan bisa dibuka Alt Store-nya. Jadi Alt Store ini berfungsi untuk mendapatkan atau bisa juga menginstal aplikasi yang nggak ada di App Store atau pihak ketiga gitulah ya, secara side load. Ini kita install aplikasi emulatornya, yaitu Delta. Oh iya, jangan cabut kabel data sampai proses install aplikasi ini selesai ya. Oke, di sini udah terpasang emulatornya, tapi kita juga butuh gamenya atau file ROM gamenya. Ini bisa didapetin, tinggal cari aja di Google judul gamenya dengan tambahan kata kunci ROM. Atau bisa juga nih di beberapa web khusus penyedia file ROM game konsol. Tinggal download aja ya. Nah, kalau udah, hasil downloadnya itu biasanya berupa file zip. Ini bisa diekstrak dulu. Untuk file ROM-nya, ini kita pindahin ke folder Delta. Baru deh jalanin emulatornya, tekan icon plus di pojok kanan atas ini, lalu cari folder Delta, dan pilih file ROM gamenya. Nanti otomatis game tersebut akan muncul di tampilan Delta ini. Oke, gamenya udah siap, langsung aja gas main game! Untuk beberapa game yang saya coba ini, nggak ada masalah, masih lancar-lancar aja. Sebenarnya kita juga bisa nih mainin pakai controller atau gamepad. Cuma di sini saya lagi nggak ada gamepad, jadi nggak bisa tunjukin. Di emulator Delta ini bisa mainin banyak jenis konsol game, seperti NES, Super NES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64, dan Nintendo DS. Tapi untuk yang Nintendo DS itu harus sediain file tambahan, berupa BIOS dan firmware-nya. Sebenarnya cari di Google juga ketemu sih. Kalau misalnya masih belum puas dengan jenis konsol game yang ada di emulator Delta, kita juga masih bisa install emulator lain seperti PPSSPP untuk memainkan game konsol PSP. Cuma ada caranya lagi nih. Kita download dulu aplikasinya lewat browser ya. Ini pilih yang untuk iOS dan format filenya IPA. Ini kalau di Android itu APK ya.
Tapi untuk installnya itu nggak semudah di Android. Kita masih butuh bantuan dari Alt Store. Di menu My App ini tekan tombol plus dan pilih file IPA yang udah di-download. Nah, kalau muncul peringatan error kayak gini, coba hubungin iPhone-nya ke PC lagi dengan menjalankan aplikasi Alt Store di PC-nya juga. Setelah itu ulangi lagi, tekan tombol plus dan pilih file IPA yang udah di-download. Maka proses installnya akan berjalan. Oh iya, kita cuma bisa install 4 aplikasi di Alt Store ini, khususnya untuk yang akun Apple ID-nya itu bukan developer ya. Lanjut, setelah terinstall, seperti yang tadi, kita juga butuh file ROM gamenya. Jadi silahkan dicari dan download terlebih dahulu. Dan sama kayak yang tadi, diekstrak dulu. Kalau filenya itu berformat 7Z, itu kita butuh aplikasi lain buat ekstraknya, misalnya IS File Explorer. Habis itu pindahin deh file ROM gamenya ini ke folder PPSSPP. Baru kita buka emulatornya, dan di sini udah langsung ada gamenya, tinggal dimainin. Using the analog stick to select the acid bomb glove. Untuk game PSP yang saya coba ini bisa stabil di 30 atau 60 FPS, tergantung gamenya juga sih. Saya coba main game God of War yang terbilang berat, ini masih lancar-lancar aja ya, mantap. Oh iya, di PPSSPP ini juga bisa pakai gamepad atau controller, biar makin enak main gamenya. Selain itu, masih ada emulator buat mainin game-game dari GameCube dan Nintendo Wii, yaitu Dolphin iOS. Untuk cara installnya sama kayak PPSSPP tadi, terus cari file ROM gamenya, pindahin di folder Dolphin iOS, nambahin gamenya juga mirip-mirip lah. Tapi pas mau mainin gamenya, untuk Dolphin iOS ini butuh mengaktifkan JIT atau Just in Time, sebuah teknologi dari Apple untuk mendukung penerjemahan kode sumber ke kode native mesin secara real time. Nah, untuk cara aktifinnya itu, kita perlu sambungin lagi iPhone-nya ke PC dan pakai aplikasi Alt Store-nya di PC. Pilih menu Enable JIT, pilih nama iPhone-nya, dan pilih nama aplikasi yang ingin diaktifkan, yaitu Dolphin iOS. By the way, aplikasi Dolphin iOS ini harus dalam kondisi terbuka ya. Nah, kalau sukses nanti seperti ini. Ada keterangannya kalau JIT ini akan terus aktif selama aplikasinya nggak dikeluarin. Jadi ribet juga nih kalau mau aktifinnya lagi. Oke, lanjut cabut kabelnya dan kembali ke Dolphin iOS. Pilih lagi gamenya, maka udah bisa dimainin. Untuk game dari GameCube ini, saya rasa nggak begitu lancar banget, soalnya kadang masih frame drop gitu. Mungkin dari emulatornya ini yang masih perlu pengembangan, tapi itu bukan berarti nggak bisa dimainin, soalnya saya rasa masih playable. Sedangkan untuk game Nintendo Wii, kalau menurut saya masih lancar nih. Nah, jadi ternyata di iPhone juga bisa memainkan game-game konsol dengan emulator, tapi nggak semudah di handphone Android. Kalau di iPhone itu, emulatornya nggak ada di App Store, terus install dari luarnya juga ribet, dibatasin pula installnya, dan harus sering backup folder atau file game emulatornya, karena aplikasinya ini nggak akan terinstall permanen. Sekitar 7 hari ke depan bakal revoke, jadi harus diinstal ulang Alt Store-nya itu. Adeh, ribet banget. Ya walaupun memang untuk performa main gamenya ini menurut saya masih kerasa lancar sih. Tapi tetap aja lah masih lebih enak di Android kalau urusan main game dengan emulator. Yang penting speknya jangan yang parah-parah banget. Oke, jadi itulah coba-coba main game konsol pakai emulator di iPhone. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat.
silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.